Kejujuran dan disiplin kan itu terekam sekali di Trisatya dan Dasar Dharma Pramuka. Pendidikan sebenarnya yang harus kita utamakan adalah bagaimana kita mengaplikasikan apa yang kita miliki, bukan hanya mengetahui apa yang kita punya. Apakah kakak cinta sama bahasa Indonesia? Penting nggak sih kak? Saya balik lagi nih ya, karena kan tadi saya kalau ke Alusen emang dari dulu tuh emang udah terdengarnya bagus-bagus, ditambah sama kakak dimodifikasi, dibentuk lagi, dirapihin lagi, itu ya kelihatannya jadi yang bagus-bagus doang yang kelihatan, yang jelek-jeleknya hampir nggak kelihatan. Gitu. Cuma saya ngebahas yang tadi, yang masalah kesejahteraan yang tadi itu menurut kakak penting nggak sih dibahas di dalam kayak perkumpulan gitu? Penting. Penting ya kak? Sharing. Soalnya kakak pernah ngerasain ya? Pernah nggak kakak ngerasain jadi pembina? Ya mungkin pada zaman dulu ya, Iya. itu ngerasa tidak sejahtera gitu kak? Sangat. Bahkan kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan lomba, kadang saya mengeluarkan honor saya pribadi untuk kegiatan lomba tersebut. Karena memang kadang sekolah di zaman saya dulu di tahun 2004 itu memang belum bisa mensejahterakan gurunya. Jadi kita guru yang memang harus berjuang, bukan secara moral saja, tapi secara material juga kan. Iya, kadang emang saya berpikirnya seperti itu kak, seolah-olah padahal kita ada di dalam strukturalnya sekolah atau strukturalnya udah kalau di gugus depan udah pasti. Cuma kok nggak ada gitu ya yang memikirkan kami ini gitu. Para pelatih pramuka. Iya, pembina dan pembina muda kak. Oh, karena rata-rata ya kalau pada zaman posisinya sekolah itu enak ya kak. Maksudnya mereka ngelatihan, mungkin yang datang dibayarnya mingguan. Tetap dibayar. Kadang kan ada juga yang kayak gini nih, posisi kayak gini atau posisi libur semester kak. Iya. Itu kan kadang nyetop, nggak ada kegiatan sama sekali, dia juga bergantung pada itu, jadi dianya juga yang kasihan. Nah mungkin yang buat salah satu apa ya namanya itu ya, kejadian yang bikin orang males di pramuka kak. Kalau kata saya itu ya di situnya. Ya kalau misalkan pramukanya yang materialistis banget emang parah. Cuma kalau emang pramukanya yang benar-benar ngejalanin ilmu pramukanya emang nggak terlalu dipikirkan. Betul. Cuma ya kita juga nggak mau munafik gitu kak. Ya memang kalau saya lihat sih memang harus ada manajemen yang baik di sekolah itu. Karena di awal kan harusnya ada semacam kontrak untuk para pelatih pramuka dengan sekolah. Jadi ada kejelasan. Jadi ketika dalam masa-masa seperti ini atau di libur sekolah dan yang lainnya, tetap saja walaupun mereka tidak melatih, tapi kan mereka jadi gini, pendidikan itu bukan hanya tatap muka, pendidikan itu bukan secara formal saja, tapi pendidikan juga bisa dilaksanakan atau dibina di luar itu kak. Jadi kita itu kan menjadi seorang pendidik, bukan cuma seorang pengajar. Jadi menurut saya kenapa tidak, why not gitu diberikan itu kalau memang itu udah menjadi haknya. Kalau ini kak, kan kakak juga kepala sekolah, aktif di dunia pendidikan formal, aktif juga di dunia yang nggak formalnya, kayak di pramuka itu. Ada nggak sih kak aturan-aturan di pendidikan formal yang agak melenceng di pramuka? Jadi, nggak cocok nih buat pramuka, atau yang di pramuka nggak cocok nih buat di pendidikan formal. Ada nggak sih kak? Atau keseluruhan ngebantu? Bagus nih lu ikut pramuka, karena kalau lu ikut pramuka lu bener ngebantu semuanya nih dari kedisiplinannya itunya. Betul. Ada kak. Sebenarnya ini plus minus dengan adanya kegiatan kepramukaan. Khususnya di sekolah saya kan anak-anak disiplin untuk berbicara bahasa Inggris seperti itu. Sedangkan kalau misalnya semua teman-teman guru komunikasi setiap hari bahasa Inggris, anak-anak pun sama. Tapi ketika anak-anak ini ikut kegiatan pramuka atau drum band, biasanya kan pelatihnya kita tidak bisa memaksakan mereka untuk berbahasa Inggris. Nah biasanya kedisiplinan itu agak menurun ketika interaksi sosial dengan pelatihnya terlalu berlebihan. Mungkin ketika pelatihnya memberikan pembelajaran untuk melatih, menurut saya nggak jadi masalah ketika menggunakan bahasa Indonesia atau disiplin apapun juga akan. Tapi ketika di luar itu biasanya jadi ada pengaruh kurang baiknya terhadap anak-anak yang biasa disiplin di sekolah. Itu aja sih kak. Ini minusnya? Minusnya. Plusnya? Plusnya pastinya alhamdulillah baik itu pramuka maupun di drum band atau kegiatan ekskul lainnya itu sangat membantu sekali kak. Jadi anak-anak jauh lebih percaya diri, mereka lebih bisa mengoptimalkan apa yang mereka miliki dan pastinya jadi kebanggaan untuk sekolah dan juga orang tua. Di Al Husain sendiri kak,
tadi kakak ngomong kalau misalkan seluruh siswa dan dewan gurunya itu diwajibkan untuk berbahasa Inggris. Itu alasannya apa kak? Apa kakak nggak cinta sama bahasa Indonesia? Oh, I love Indonesia. I love everything about Indonesia. Jadi gini kak, ilmu itu kan buku ini maksudnya jendela pengetahuan ya. Dan bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional. Ditambah lagi di era sekarang, di zaman sekarang, kalau misalnya di era milenial, kalau misalnya kita sebagai guru-guru anak-anak tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, rasanya sangat ketinggalan, miss tomorrow. Dan itu berakibat akan ada sebuah pembodohan-pembodohan dari luar negeri atau dari asing. Karena yang saya rasa anak-anak sekarang sudah sangat cerdas sekali memainkan gadget, memainkan PC. PC, komputer. Ya, komputer dan yang lainnya. Dan bahasa Inggris itu sangat membantu sekali untuk mereka. Jadi bukan berarti tidak cinta dengan bahasa Indonesia, karena menurut saya anak-anak akan berbicara bahasa Indonesia di rumahnya masing-masing bersama orang tuanya. Tapi setidaknya kita punya satu pendidikan yang nantinya bisa mewarnai mereka untuk berkembang, bukan cuma untuk saat ini tapi untuk kedepannya. Karena saya tidak mau menitipkan sebuah pendidikan hanya setengah-setengah. Saya ingin pendidikan yang anak-anak ajarkan adalah pendidikan secara tuntas, Kak. Buat saya pribadi, kayaknya anak di usia belasan tahun itu agak sulit untuk perpindahan bahasa kak. Yeah. Itu berarti kan ada keterpaksaan dari mereka dan paksaan dari pihak sekolah. Itu menurut kakak gimana? Sebenarnya ini adalah anak-anak di usia itu kan anak-anak, kalau di pramuka kan anak-anak penggalang ya. Penggalang. Anak-anak yang butuh perhatian, anak-anak yang butuh kasih sayang dan cinta. Menurut saya ketika kita menerapkan sebuah disiplin, berikan penjelasan dan sharing terhadap anak, kita brainstorming dulu ke anak-anak. Brainstorming bahwa bahasa Inggris itu penting loh buat kalian. Bahasa Inggris itu bisa membuat kalian jauh lebih percaya diri, bisa membuat kalian jauh lebih berani untuk berbicara, seperti itu. Dan pasti kalian akan jauh lebih berbeda dari teman-teman yang lainnya. Bukan berarti ingin membedakan antara sekolah A dengan B. Tapi kita harus punya ciri khas dalam hidup kita. Seperti sahabat Nabi yang disebut sebagai pembeda, dan saya ingin anak-anak di Ahlusen ini punya sebuah perbedaan dari anak-anak yang lainnya. Karena bukan cuma bahasa Inggris sebenarnya Kak yang mereka terapkan, tapi mereka tidak boleh mengendari motor selama 3 tahun. Selama 3 tahun? Selama 3 tahun, bukan cuma ketika mereka berangkat ke sekolah, tapi ketika di rumah pun. Saya stop, saya putus. Berarti kakak juga memutus ini dong, kemauan atau skill di luar itu. Tadi kan kakak memotivasi dia untuk bisa berbahasa Inggris. Sedangkan di sisi lain kakak melarang mereka untuk berkendara motor ataupun mobil berarti kak? Iya. Nah iya, selama 3 tahun ini, apalagi yang zaman sekarang, ya namanya anak kecil pasti bisa sekarang bawa mobil atau bawa motor. Iya. Itu gimana kak? Ya kan kalau kita berbicara secara aturan pemerintah pun, orang yang boleh menggunakan motor anak-anak yang di usia 17 tahun. Jadi menurut saya ini tidak menyalahi aturan, karena ini aturan yang dibuat oleh negara. Kita hanya membantu negara untuk anak-anak supaya tidak menggunakan motor sebelum waktunya. Karena menurut saya anak-anak yang mengendarai motor sebelum waktunya, mereka di usia yang labil, mereka pengennya ngebut-ngebutan, pengennya nongkrong di sana dan sini. Dan itu menurut saya sangat berbahaya sekali. Karena fokus anak di usia belasan ini hanyalah belajar, Kak. Berarti kakak ini ya, ngelarang banget yang namanya anak sekolah di tingkat menengah pertama itu bawa kendaraan ke sekolah ataupun di kehidupan sehari-hari. Betul, Kak. Dan keduanya adalah hikmahnya ketika mereka masih diantar jemput oleh orang tua, mereka belajar untuk menghargai orang tua. Dan tentunya biasanya anak-anak di usia SMP ini kan malu kalau diantar jemput oleh orang tua, tapi alhamdulillah di Ahlusen mereka sangat bangga sekali, proud to the parents. Kayak gitu, Kak. Itu ngaruh juga Kak sama pendidikan di pramuka nggak? Sangat, Kak. Di mananya? Di bagian apa? Di bagian apa? Jadi kan ini kan sebenarnya yang kita ajarkan adalah sebuah kedisiplinan dan karakter. Dan karakter dan kedisiplinan itu kan banyak didapatkan dari kegiatan kepramukaan. Kayak gitu, Kak. Kalau misalkan nih Kak di luar sana, mungkin ada orang tua atau anaknya sendiri yang nonton, ya kan sebenarnya ini karena tadi saya rasa emang agak ini sih Kak krusial gitu Kak. Kan kalau yang namanya bawa motor ke sekolah atau bawa motor buat latihan atau bawa motor buat nganterin mama ke pasar, itu ngebantu juga, mempercepat juga. Itu gimana tanggapan Kakak? Ya
Menurut saya setiap orang tua punya pemahaman masing-masing. Tapi peran kami di sekolah adalah mensosialisasikan, memberikan pengertian bahwa memang anak-anak seusia ini belum waktunya untuk menggunakan kendaraan. Dari orang tuanya sendiri gimana, Kak? Mereka fine-fine saja karena mereka di awal masuk 1 minggu ketika mereka dinyatakan lulus di SMP ITE Alusen, mereka bikin perjanjian hitam di atas putih bahwa orang tua menyetujui semua peraturan yang ada di sekolah. Dan di dalamnya sangat rinci sekali, salah satunya adalah tidak menggunakan motor selama belajar di SMP ITE Alusen. Selain itu ada lagi? Sebenarnya agak worry, ya tidak boleh merokok, terus tidak boleh pacaran, Ya. terus menggunakan media sosial boleh, tapi menggunakan bahasa Inggris. Mereka boleh menggunakan HP cuma di hari Sabtu dan Minggu. Jadi Senin sampai Jumat ini fokus untuk belajar. Iya, Gitu, Kak. Kak, bagus sih, Kak. Maksudnya kalau yang HP saya setuju banget karena hampir rata-rata anak zaman sekarang itu diracuninnya sama kayak gitu, Kak. Iya. Kita ngedidik capek-capek, saat dia balik rumah lihat HP dengan hal-hal yang ya banyak banget negatifnya sebenarnya. Iya. Sekarang buat saya kalau misalkan anak di usia belasan main HP, nonton TV udah kacau aja. Karena buat saya kebanyakan negatifnya daripada positifnya. Lebih mending dia baca buku, referensi buku-buku yang udah jadi dibandingkan baca-baca yang atau nonton-nonton yang seperti itu. Kak, ada nggak sih, Kak, hal yang paling penting di pramuka yang harus diaplikasikan di kehidupan sehari-hari atau kehidupan saat sekolah atau belajar mengajar? Banyak, Kak. Apa aja tuh, Kak? Saya ingat sekali Pak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim mengatakan bahwa faktor kesuksesan ini setelah survei dari 100 miliarder, ternyata yang mempengaruhi kesuksesan mereka bukan hanya di kepintaran. Jadi yang kalau saya tidak lupa, Kak, jadi yang faktor sekolah unggulan ini di urutan ke-21 dan EQ itu di urutan ke-23. Jadi ternyata ada 10 faktor kesuksesan, yaitu ada 10, salah satunya kejujuran, disiplin yang keras, kemudian bagaimana mereka dengan lingkungan, dan ada beberapa hal lagi yang ternyata itu semua termasuk ke dalam ekstrakurikuler, dan yang terlebih adalah pramuka. Jadi yang bikin dari ribuan yang telah diteliti para miliarder, ternyata yang menjadikan mereka sukses dan berhasil itu bukan cuma kecerdasan, bukan karena mereka dulunya peringkat atau favorit, tapi karena memang mereka mempunyai disiplin dan juga mempunyai sebuah kejujuran. Dan sifat kejujuran dan disiplin kan itu terekam sekali di Trisatya dan Dasadharma Pramuka. Betul, Kak. Kalau itu emang udah dua ini banget ya, Kak. Jujur sama disiplin tuh kuat banget nih. Ya maksudnya ada manusia lahir besar, dia pegang ini terus aja nih. Dia bisa dikdaya sendiri ya, Kak. Iya. Dalam artian bisa besar sendiri. Nggak harus, ya knowledge juga penting. Cuma kalau nggak punya dua ini juga agak kurang banget ya, Kak. Nggak balance banget ya. Oh ya, ini, Kak. Saya juga mau mempertanyakan. Teman-teman di sana yang kenal Kakak juga mungkin banyak sekali yang mempertanyakan. Apa tuh? Kakak tuh setiap kemana-mana selalu bawa asisten. Dalam artian bawa anak-anak. Iya. Itu apa Kakak ada teknik atau cara yang cuma Kakak yang punya, lu nggak bakal tahu. Ini cara gua ngajarin mereka atau gimana, Kak?
Gini Kak, jadi ini disebut dengan pendidikan learning by doing ya, belajar sambil mengamalkan. Dan saya tidak ingin mewariskan segala sesuatu yang kurang baik terhadap anak-anak. Jadi ketika saya bawa anak-anak, ya memang mungkin yang pertama adalah faktor kebiasaan saya Kak. Jadi saya itu dari mulai saya MTS, saya udah punya asisten Kak. Oh, dari MTS? Iya, saya jadi mungkin awalnya itu sebuah kecenderungan saya. Jadi saya kalau kemana-mana itu nggak bisa sendiri Kak. Kalau orang lain mungkin mandiri gitu. Oh, kemana-mana sendiri. Kalau saya tuh dari dulu itu nggak bisa kemana-mana sendiri. Jadi akhirnya saya itu punya asisten. Jadi dari mulai saya MTS sampai saya di pondok selalu ada teman yang selalu menemani. Dan memang ya finally memang I start to treat my friend itu because of it. Jadi saya memulai mentraktir teman-teman itu belajar dari ketika saya bawa teman. Jadi ketika saya bawa teman, saya jajan apa ya saya bantu jajan teman saya itu kayak gitu. Sampai akhirnya ketika saya mengajar pun kemana-mana kadang bawa anak ya, karena memang saya tuh kan senang bercerita. Jadi kadang saya banyak bercerita, memberikan wawasan terhadap anak-anak dan memang memberikan kesempatan mereka untuk jauh lebih mengerti dan paham. Jadi kan kalau memang kita ingin agar anak-anak tahu bagaimana kondisi kita, bagaimana kita gitu, mereka harus ikut ke dalamnya. Dalam pendidikan sebenarnya yang harus kita utamakan adalah bagaimana kita mengaplikasikan apa yang kita miliki, bukan hanya mengetahui apa yang kita punya. Berarti ya ada cara tersendiri kan yang saya bilang. Cara sendiri. Iya, cara tersendiri. Caranya kakak itu ya seperti itu. Iya. Jadi untuk learning by doing tadi, ada mungkin banyak cara yang lain buat ngedidik peserta didik yang lain, cuma ya laksanakan aja pakai cara yang menurut lu bagus gitu ya. Iya. Ini menurut saya bagus gitu. Sebenarnya nggak gitu juga Kak sih. Sebenarnya apa ya? Saya itu sebenarnya dari dulu saya ingin sekali punya mentor Kak. Jadi dari mulai saya SD, SMP, SMA, saya ngerasa tidak punya figur. Tidak punya figur karena saya ngerasa saat itu saya punya bakat. Saya pernah juara satu lomba baca puisi sekecamatan gitu. Kemudian di Bogor juga saya juara baca puisi juga. Kemudian saya juga aktif di Pramuka, dan ketika saya di pondok juga saya rata-rata maksudnya berprestasi secara non akademik kayak gitu. Akan tapi saya tidak punya figur orang yang bisa membuat saya jauh lebih maju. Jadi kalau misalnya jadi saya mengajarkan ke anak-anak bagaimana caranya kamu maju dan kamu besar dan dilahirkan dari apa-apa yang kamu miliki kayak gitu. Jadi hal seperti itu yang akhirnya saya kenapa memberikan sharing apa yang saya miliki kepada anak-anak. Jadi saya nggak mau orang-orang yang dekat dengan saya, mereka cuma belajar ketika mereka di sekolah, tapi mereka tidak belajar ketika mereka di luar. Karena sebenarnya pembelajaran yang baik adalah ketika mereka tahu kondisi real, bagaimana itu kehidupan, kayak gitu Kak.